pagi JPCC, kembali lagi bersama saya Rere, masih di talk show JPCC tentang healthy lifestyle. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Pak Yohanes Sunardi yang merupakan pakar gizi dan juga kesehatan yang sudah berbicara di berbagai institusi, diantaranya adalah Universitas Petra dan juga BINUS, serta juga sudah menjadi health motivator di sejumlah institusi pemerintah, diantaranya Istana Kepresidenan, BPJS, dan juga Mabes TNI. Kita ketemu lagi ya Pak Yohanes. Iya. Iya, dan kalau di 2 episode sebelumnya kita bicara tentang bagaimana menjaga imunitas, itu ada 4 caranya. Yang pertama adalah dari makanan dan kemudian dari olahraga. Hari ini kita akan bicara di bagian ketiga yang juga tidak kalah penting dalam menjaga imunitas di tengah-tengah COVID-19 ini, yaitu cara tidur atau bagaimana tidur itu mempengaruhi imunitas. Nah ini saya pengen banget dengernya karena kebetulan akhir-akhir ini saya punya masalah tidur nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan langsung bagaimana tidur itu mempengaruhi imunitas tubuh kita. Ya, jadi semua dimanapun Anda mendengar, saya percaya ada hikmat di sini untuk kita belajar. Sebenarnya posisi tidur, ya tidur atau posisi tidur atau masalah dengan tidur itu kan dilakukan ketika kita lahir, bayi langsung bisa tidur, ya. Cuma ternyata di dalam hidup ini terjadi banyak gangguan. Nah, setelah gangguan ini terjadi diteliti, di situ terjadi namanya ada perlakuan-perlakuan yang membuat solusi itu terjadi, yaitu dengan beberapa tips dan hikmat ini yang akan saya jelaskan. Salah satunya adalah apa yang dikerjakan seharian mempengaruhi saat Anda tidur, dan tidur Anda mempengaruhi posisi kesehatan besoknya. Jadi ini sebenarnya seperti lingkaran ya. Kalau Anda tidurnya bagus, besok Anda bisa beraktivitas dengan bagus. Tetapi kalau Anda aktivitasnya bagus, juga bisa membuat tidur Anda bagus. Nah, nanti akan kita pelajari apa saja yang bisa dikerjakan untuk menyumbang jam tidur kita, dan bagaimana tidur kita membuat besok energinya menyumbangkan aktivitas kita. Ya, jadi kita akan belajar fungsi-fungsi tidur ya. Kita jelaskan dulu tidur dan istirahat ini apa bedanya. Ini yang paling penting supaya Anda mengerti ternyata istirahat yang cukup membuat tidur Anda tercapai. Sebenarnya istirahat ini tidur ya sebenarnya, tapi aktivitasnya tidak banyak. Ya, tapi kalau tidur yang asli ya itu benar-benar tidak beraktivitas. Di Korea waktu saya belajar di sana, mereka punya budaya setelah makan siang, mereka mata bukan tidur, tapi meredakan emosional, memberi istirahat ruang gerak untuk otak bekerja. Dan Anda akan terkejut, fokus akan terjadi lagi setelah jam 1 siang sampai jam 4 sore. Karena kebanyakan dari kita ketika bekerja fokusnya sampai jam 12 siang, lalu makan dan terjadilah mengantuk. Karena makan sesuatu yang membuat Anda mengantuk. Dan nanti akan kita pelajari itu. Nah, sekarang kan saya masukkan ke tidur ya. Jadi berbeda sedikit dengan istirahat, tubuh mereka tanda petik itu mati dalam arti tidak bergerak, ya. Jadi melewati namanya REM, ya, dan yang non REM. Jadi itu rapid eye movement ya. Jadi matanya berkedip-berkedip. Nah, sekarang kita belajar dulu jamnya. Secara normal, Anda lihat ada beberapa gambar di sana, ya. Jam tidur itu ini tidak paten ya, tapi kita bagi. Bagaimana Pak Yo kalau kita pergi ke luar negeri, dia akan mengikuti jam di sana. Karena itu tekniknya begini, saya bocorkan sedikit bagaimana ada di luar negeri. Saya pernah ke Arab Saudi, ya, saya ngajar di sana. Tiba-tiba saya datangnya kan jam 9, tapi kalau di Indo jam 12 siang, di sana jam 9 pagi. Perut sudah terasa lapar karena memori perut itu di Indonesia jam 12 siang makan siang. Apa yang dilakukan? Kalau Anda nekat jam 9 pagi di sana makan, maka jam Anda akan rusak. Jadi Anda tidak boleh bersikeras dengan diri Anda, tapi beradaptasi dengan diri di sana. Bagaimana caranya? Supaya lambung tidak sakit, tapi tidak merusak jam di sana. Jam 9 pagi, cari snack kecil aja. Karena perut itu begitu dimasukin 3 sendok saja, atau 3 gigitan, dia akan tenang, yaitu hormon leptin akan keluar dan kenyang. Kalau Anda tidak masukkan, yang keluar adalah hormon grelin, dan Anda lapar, dan Anda akhirnya merusak jam biologis Anda. Jadi sekedar aja snack, gitu ya, roti berapa gigit,
Tapi jam 12 siang itu kan jam kita jam 12 siang, jam 3 sore di Indonesia. Tapi Anda harus makan di sana, makan siang normalnya di sana. Maka sejak itu jam Anda akan bisa tidur di sana dengan baik. Kalau Anda tidak mengikuti jam di sana, Anda akan tidak bisa tidur. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Sekarang kita belajar jam asli di Indonesia. Pernah saya bahas ini, Anda ingat ya, jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu kan jam pembuangan. Nah, jam 12 siang atau habis makan siang, nanti jam 12 siang sampai jam 12 siangnya sampai jam 4 sore, sampai jam 8 malam itu kan pencernaan. Jam 12 siang Anda boleh rest, nggak boleh tidur ya, rest. Ya. Nah, nanti habis makan malam, jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu kan penyerapan makanan. Nah, itulah jam terbaik tidur. Kalau Anda jam penyerapan nggak tidur, apa yang terjadi Pak Yohanes? Maka jeruk yang Anda makan tidak maksimal. Jadi waktu Anda tidak tidur, makanan yang dicerna sebenarnya 70% hanyalah karbohidrat. Karena itu habis makan segar. Tapi rambut Anda belum tumbuh. Padahal yang dimakan bahan baku rambut. Misalnya protein, ya, zinc dari unggas. Itu kan menumbuhkan rambut. Ya. Tapi waktu Anda makan bebek siang hari, rambutnya belum tumbuh. Tapi perbaikan energi sudah terjadi. Jadi Anda habis makan segar, nah, karena Anda makan karbohidratnya. Karena itu jangan di-skip karbohidratnya. Yang berbahaya adalah makan nasi bebek dan minum es campur. Karena karbohidratnya double. Waktu double, gliserid naik dan Anda menguap ngantuk tidur siang. Dan kerja Anda nggak fokus. Nah, itu yang akan saya jelaskan nanti, tapi sekarang akan saya jelaskan dulu. Jadi jam tidur adalah setelah makan malam sampai bangun pagi. Karena itu cenderung jam 12 malam Anda cenderung tidur dan tidak makan. Ini saya tidak bicara yang shift malam ya. Jam 12 siang, jam 12 malam Anda cenderung tidur sampai jam 4 pagi sampai jam 6. Ada yang bangun jam 4, ada yang bangun jam 6. Karena itu ada beberapa kepercayaan yang dia kalau berpuasa makan paginya itu dipindah. Ternyata itu bukan makan pagi. Ya, karena makan pagi di atas jam 6. Nah, jam 4 pagi, jam 3 pagi itu detok paru-paru. Kalau Anda nggak tidur, maka paru-paru Anda nggak dibersihkan. Ya, tapi akan saya bicarakan di lain waktu. Yang kali ini saya cuma cerita bahwa Anda harus tidur. Waktu Anda tidur jam 12 sampai jam 6 pagi, jam 12 malam sampai jam 6 pagi ya, itu disebut fasting. Terjadi perbaikan-perbaikan. Nas Alkitab mengatakan terjadi yang baik-baik saat kita tidur. Tuhan memberkati kita saat tidur. Nah, dari sisi jubah saya, ternyata saat tidur, tulang-tulang anak Anda diperbaiki. Saat kita tidur, daya tahan tubuh kita diperbaiki. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, karena Anda fasting nggak makan, maka pagi disebut breakfast atau buka puasa. Pak Yohanes, begitu pentingkah tidur? Iya, untuk tahu itu kita tahu fungsinya dulu. Yang pertama membersihkan toksin di otak. Jadi Anda harus tahu ya, kita sering makan kerang, kita sering makan sesuatu yang membersihkan lingkungan ya. Kayak kita kalau ngecek air, Anda punya akuarium kotor, kasih kerang, akuariumnya jadi bersih. Karena mereka menyerap sesuatu. Karena itu dikasih selalu kalau Anda tahu pembersih akuarium itu dari kulit-kulit kerang ya. Nah, kalau Anda tahu itu akumulasi ratusan tahun atau puluhan tahun aja jadi mutiara itu ya. Jadi saya sering bergurau kalau Anda mutiara itu kalau dimakan ya itu toksin itu ya. Jadi kalau kita memberikan toksin apa? Anda sering lupa, naruh kacamata lupa ya. Tapi 100.000 ingat ya, 100.000 itu memori kecil. 2 tambah 2 lupa, tapi pelajaran biologi seminggu lalu lupa. Ya, kenapa? Tapi anak SD tidak pernah lupa, kenapa? Memori panjang. Tapi di otak melupakan memori baru. Anda teman SD tahu namanya, tapi teman kenal sebulan lupa namanya. Itu memori pendek, itu toksin. Nah, untuk menghilangkan memori pendek ini, toksin itu akan merusaknya. Tidur menghilangkan toksin, sehingga Anda bisa mengingat-ingat sesuatu. Ya, karena kalau anak kecil belajar 2 tambah 2, 4, besok pagi lupa karena malam dia sulit tidurnya. Yang kedua, pemulihan fisik. Fisik diciptakan tidak untuk overtraining atau overaction atau over perilaku.
Jadi ada saatnya rest. Seperti mobil terbaik pun harus rest, gitu ya. Oke. Memproses dan mememorikan informasi ini yang tadi saya katakan ya. Jadi apa yang Anda hafalkan itu besok lupa kalau Anda nggak tidur. Itu dijamin ya. Kalau Anda masih ingat itu memori yang dulu, tapi memori hari ini Anda hafal hanya sampai di otak kecil aja sama otak besar. Begitu sampai di memori itu dimasukkan saat tidur. Itu penting sekali ya, penting sekali. Karena itu saya boleh bergurau ya. Orang gila kan jarang tidur. Seperti itu kurang lebih ya. Oke. Regulasi mood. Nah, ini penting. Ini berhubungan dengan serotonin, hormon endorfin, hormon obat, hormon senang, itu semua terjadi saat tidur. Karena itu kalau Anda tidur baik, besok moodnya baik. Nah, ini juga contoh tapi semi bergurau. Jadi kalau Anda tidurnya nggak baik, besok anak Anda mecahkan gelas, Anda marah-marah. Tapi kalau Anda tidur baik, anak Anda mecahkan gelas, yang ditanyakan itu bukan gelasnya, tapi tangan anaknya. Nah, ini bedanya di sana. Menguatkan imunitas. Nah, ini poin yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi kalau dilihat dari 5 fungsinya banyak sih, tapi ini 5 fungsi terpenting. Harusnya membuat Anda berusaha begini. Jadi tidur penting ya. Itu dulu yang akan kita capai di pertemuan awal ini. Sekarang kita belajar dulu gangguan tidur. Karena disebut tidak berkualitas ketika terjadi gangguan. Saya ulangi lagi. Pak, definisi kualitas tidur itu apa sih, Pak? Hasilnya jelas, mood bagus, lebih pandai, kesehatan naik, tadi sudah dibahas. Tapi disebut berkualitas itu apa? Ketika tidak terjadi gangguan. Paham ya? Apakah gangguan? Kalau ini bergurau ya. Kalau Anda digelitik suami Anda, itu bukan gangguan ya. Itu gangguan yang disengaja. Yang kita bahas ini gangguan yang dari dalam, yang tidak bisa dihandle. Ya, oke. Pak, kalau anak menangis, Pak, ya pindah kamar saja, gitu kan ya. Ini yang nggak bisa dibahas, oke? Tapi harus dibahas, karena harus dihandle. Yang pertama namanya insomnia, ya. Insomnia ini paling gampang, bahasa paling gampang buat semuanya, paling mudah, adalah nggak bisa tidur. Sudah tutup mata, sudah berdoa, nggak bisa tidur. Ini bergurau, biasanya kalau baca Alkitab kan ngantuk. Tapi dia sudah baca 10 pasal, mata belum ngantuk. Lihat sinetron, nggak bisa tidur. Pokoknya nggak bisa tidur. Namanya insomnia. Apapun penyebabnya, disebut insomnia. Ketika Anda menutupkan kelopak mata Anda, tapi tidak bisa tidur. Apakah bisa menutup kelopak? Tetap bisa. Kalau tidak bisa, itu namanya matanya sakit. Tapi kalau Anda menutup mata bisa, tapi tidak bisa tidur, disebut Anda insomnia. Adalah narkolepsi. Narkolepsi ini lucu ya. Anda sudah tidur cukup, tapi siang menguap. Ya, ini penting sekali. Biasanya tidak apa-apa itu ya. Kenapa ya Pak Yu? Siang ini kok ibadah siang kenapa sepi, ibadah pagi bagus, ibadah malam rame, siang. Nah, ini kenapa? Ini namanya narkolepsi. Nah, insomnia tadi sendiri sebenarnya ada transient, itu apa? Mendadak-mendadak, ada yang jangka panjang. Nah, narkolepsi ini juga seperti itu. Saya biasanya nggak apa-apa loh, Pak. Oh, mungkin Anda nggak tidur. Sudah, Pak. Saya sudah tidur kok. Tapi kenapa menguap? Namanya narkolepsi. Nanti kita bahas. Yang penting ini gangguan pingin tidur siang. Itu aja deh, definisi paling gampang ya. Definisi narkolepsi itu apa? Pingin tidur. Insomnia nggak bisa tidur. Narkolepsi, kepingin tidur siang. Loh, Pak, kalau pingin tidur malam, Pak. Tadi sudah tidur sore. Siang bangun jam 4. Jam 6 tidur lagi. Bangun jam 10. Tidur lagi. Tidurnya sampai 20 jam, Pak. Normal enggak? Bukan. Itu namanya gangguan tidur yang namanya adalah hipersomnia. Hipersomnia ini terjadi pada anak remaja puber atau maaf ya, tanda petik laki-laki yang puber. Ngantuk terus. Saya sering bergurau ini ya. Jadi ini ngantuk terus. Jadi udah tidur siang, sore tidur, malam tidur. Malah ada yang bergurau gini.
saya mau nyambung mimpi saya. Nah, itu contoh-contohnya namanya hipersomnia ya. Oke. Parasomnia. Nah, kalau parasomnia ini berbeda banget. Ini pernah lihat film nggak tidur berjalan itu. Nah, ini ya. Terus tidur ngomong-ngomong. Ya, istrinya dibangunkan ngomong-ngomong, istrinya bangun, dia tidur. Nah, ini lucu ini ya. Jadi dia bangun, diajak ngomong, "Mah, tolong mah, ini mah." Begitu istrinya tanya, jawab, dia sudah tidur. Itu namanya parasomnia, ya. Jadi seperti melakukan aktivitas yang belum tuntas, kebawa sampai tidur, itu bahasa gampangnya ya. Oke ya, ingat kalau narkolepsi tidur siang berlebihan, kalau hipersomnia itu kepingin tidur terus. Insomnia nggak bisa tidur. Parasomnia melakukan sesuatu saat tidur, ya. Sleep apnea. Nah ini hubungan dengan lemak jantung, kayak suka makan lemak-lemak, jeroan, itu kena sleep apnea. Namanya mendengkur. Sebenarnya tidur sama krok, krok. Sleep apnea yang nggak berbahaya adalah kecapean. Tapi sleep apnea yang karena makan lemak bisa menyumbat dan meninggal. Ini yang berbahaya. Lalu sleep paralysis. Ada cerita nggak bisa tidur karena katanya bahasa Jawanya ditindihin setan. Ya, sebenarnya bukan. Bangun nggak bisa ngomong, doa nggak bisa, mulutnya buka, nggak ada suara, kaki kejang, nggak bisa gerak. Ya, itu namanya sleep paralysis. Itu sebenarnya kondisi nanti Anda saya jelaskan. Kurang nutrisi sebelum tidur. Ya, kita bahas ya. Nah, tahap 1, otak Anda menghasilkan gelombang alfa dan theta, ya. Dan gerakan mata Anda melambat. Di posisi ini 20 menit sebelum Anda tidur, Anda masih bisa dengar anak Anda bicara. Anda masih bisa dengar angin. Anda masih bisa tidur, dengar suara AC dan lain-lain. Ada sebenarnya Anda lihat ada 5 gelombang. Yang pertama itu sebenarnya gelombang delta. Itu posisi daya tahan tubuh dinaikkan. Itu terjadi di tahap 3 ya. Jadi kalau sudah tidurnya deep, Anda keluar gelombang delta, imunitas dibangunkan, dibangkitkan. Ya, tulang-tulang diperbaiki, rambut-rambut ditumbuhkan, hormon-hormon kulit diperbaiki, itu gelombang delta, gelombang paling bawah. Ya, lalu kalau kita ngomong angka gitu ya, itu biasanya ngetesnya pakai EEG. Kalau Anda mau belajar, Anda nggak bisa tidur ke dokter spesialis, diperiksa namanya elektronik ya, encephalograph gitu ya. Itu satuannya Hz, itu penemunya HZ gitu ya. Ya, gelombang paling bawah kurang lebih aja ini sebagai acuan ya. Itu 0 sampai 4 itu gelombang paling bawah. Itu terjadi perbaikan. Nah, lalu 4 sampai kurang lebih 7 lah ya, 8, 12 itu namanya alpha ini. Alpha itu rileks. Nah, kalau kebanyakan gelombang alpha ngelamun. Nah, itu banyak orang melamun tuh kebanyakan gelombang alpha ya. Dengerin lagu-lagu sendu-sendu, wah itu bahaya itu, ngelamun terus. Nah, yang theta itu posisi berdoa, menyembah, worship. Kalau Anda menyembah, itu Anda sadar, tapi Anda terbawa ke dalam satu emosi menyembah sesuatu yang hebat, namanya theta. Karena itu kadang-kadang lakukan semuanya seperti ibadah kepada Tuhan, itu maksudnya ini ya, termasuk tidur. Kalau Anda melibatkan Tuhan, terjadi gelombang theta dan dahsyat, saudara ya. Oke, jadi intinya alpha dan theta. Alpha dan theta itu gunanya kadang-kadang gembala saudara atau siapapun ngajarin baca firman Tuhan sebelum tidur, doa, itu ini maksudnya ya. Oh ya saya lupa, tadi tahap paling terakhir beta gamma, itu bikin emosi, bikin fokus. Kalau kerja bikin kerja benar, tapi kalau jahat jadi jahat benar. Nah itu bahaya, itu beta sama gamma ya. Tahap 2, menghasilkan peningkatan frekuensi gelombang otak secara tiba-tiba di spindle. Nah, ini sudah mulai masuk, mulai nggak dengar, tapi belum tidur. Begitu tersenggol tangannya bangun, tapi sudah nggak dengar suara. Karena itu ada orang dipanggil, bangun, itu pertama, karena masih bisa dengar suara. Tapi kalau dipanggil nggak bangun, anak kita nggak mau bangun, diitik-itik gitu ya, dikelitik bangun, itu namanya tahap 2. Jadi tahap pertama itu dengar suara, yang tahap kedua sudah nggak dengar. Tahap ketiga ini paling penting, menghasilkan gelombang delta dan terjadi pemulihan. Ini yang kita kejar nanti, nutrisinya apa. Lalu tahap
tahap yang terakhir keempat itu masuk di namanya REM ya, rapid eye movement, itu matanya berkedip-kedip. Jadi kalau saya buka kacamata saya itu gini. Ngerti ya? Kalau sebelah Anda lagi berkedip-kedip, jangan dibangunkan. Nanti mimpinya dikejar anjing gila masuk jurang nanti. Ngerti ya? Ini bergurau. Tapi Anda tahu ya, karena saat berkedip-kedip itu mimpi. Ya, ya ini lebih aktif mimpi. Tapi sebenarnya tahap 4 ini pentingnya apa sih? Memasukkan memori yang tadi pagi. Ya, ini penting. Tahap 3 bukan memori ya, imunitas. Itu aja sih dari saya mungkin ya. Kalau dari penjelasan Bapak tadi berarti tidur dan imunitas itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya Pak? Iya, tidak bisa dipisahkan. Karena itu kita lihat anak kecil saja yang kurang tidur, tanda petik ya, besoknya rewel karena apa? Dia tidak bisa mengucapkan daya tahan tubuhnya turun. Orang dewasa yang kurang tidur, karena ada omset, karena ada target, ada janjian, bisa bangun, tapi matanya sudah tidak fokus, ya, dan terjadi banyak. Yang paling berbahaya adalah begini, Anda biasa berdekat orang pilek Anda tidak apa-apa, sekarang sebelah Anda hajing, Anda ikut kena, karena daya tahan tubuh Anda turun. Jadi karena itu, maaf, tanda petik, perlakuan di rumah sakit cenderung Anda tidur. Kenapa? Karena di sana tindakan kita, pola nutrisi yang diaturkan, dibantu dengan tidur terjadilah sesuatu yang baik. Jadi apa yang Anda makan, apa yang Anda olahragakan dikerjakan saat tidur. Karena itu imunitas dibangun dengan olahraga itu benar, tapi ketika Anda tidak tidur, maka sia-sia. Itu sih sebenarnya. Kalau untuk meningkatkan kualitas tidur nih Pak, terutama mungkin buat saya yang agak susah tidur, memejamkan mata gitu, kira-kira ada nutrisi atau ada yang harus dimakan sebelum tidur Pak? Mungkin yang bisa membantu kualitas tidur kita gitu Pak? Jadi begini konsepnya. Sekarang kita belajar yang insomnia yang paling umum ya, gangguan yang sulit tidur. Dan memang ada beberapa nutrisi yang kita bahas. Tapi sebelum bahas nutrisi juga sebenarnya ada beberapa tips, yaitu namanya aktivitas yang dikurangin, yang mengganggu, ya. Nah, nutrisi untuk tidur yang lebih baik. Yang pertama, Anda kalau tahu ada teh jenisnya yang kamu milih ini teh yang bunga. Sebenarnya ini bukan teh ya. Jadi teh itu adalah yang pertama adalah daun teh. Yang kedua, dilebarkan artinya sesuatu yang direndam air panas disebut teh, ya. Ada juga teh min, itu bukan teh ya, tapi sesuatu yang ditehkan gitu ya. Ditehkan, dibikin teh gitu ya. Sebenarnya teh itu adalah satu rahasia mencelupkan daun ke dalam air panas. Nah, itu diwakili oleh daun teh sungguhan ya, tapi karena Anda suka merebus jahe, ya jadi ginger tea gitu ya. Jadi daun salam untuk asam urat gitu ya. Nah, sekarang bunga ini ketika chamomile ini direbus di air panas disebut teh. Nah, dia mengandung namanya epigenin. Epigenin itu satu zat yang membuat gelombang alfa theta cepat masuk dan masuk ke delta. Itu tadi kan sudah saya jelaskan dulu ya. Jadi Anda tahu kenapa minum ini. Tapi kalau Anda minum teh biasa, terutama green tea, jangan ya. Kenapa? Green tea diminum pagi dan siang sempurna, mengandung epigalokatekin galat. Jadi EPGCD itu ya. Itu. Tapi kalau Anda itu minumnya teh hijau itu malam hari, ada sifat diuretik lebih daripada kopi itu. Bukan bikin nggak bisa tidur, bikin keping kencing, buang air kecil. Akhirnya Anda nggak tidur karena apa? Buang air kecil. Ya, ada pasien yang dirinya diabetes, sering kencing, kan ciri-ciri diabetes itu sering kencing malam hari. Ternyata bukan karena suka minum green tea sebelum tidur. Paham ya? Jadi teh yang jenis bunga ini yang mengandung epigenin ini yang membuat Anda tidur lebih mudah. Apa dingin atau hangat? Hangat ya, karena memicu gelombang serotonin. Gitu ya. Kalau mau dingin siang hari aja ya. Nah, sekarang susu. Ada beberapa orang nggak bisa minum susu, tapi sebenarnya ini adalah salah satu kenapa di rumah sakit disajikan susu. Kenapa anak kecil itu rewel sebentar, tapi kalau tidur pulas sekali, karena mereka minum susu.
Kenapa mamanya nggak bisa tidur? Mamanya nggak suka susu. Tahu ya? Jadi susu mengandung namanya amino, golongan namanya basic, ya itu namanya triptofan. Sebenarnya bukan cuma di susu sih, pisang juga bisa. Tapi saya khawatir Anda sebelum tidur makan pisang, beratnya naik, karena dia karbohidratnya terlalu berat. Nah, Pak, susu itu apa bikin gemuk? Tidak. Untuk Anda cari susu high calcium low fat atau susu yang low fat. Ya, kalau high calcium low fat masih untuk tulang. Ya, tapi untuk nutrisinya. Tapi kalau untuk tidur, hubungannya dengan low fat yang bagus. Cari cair atau bubuk terserah. Intinya minum susu. Karena mengandung triptofan, membuat kualitas tidur Anda meningkat. Pak Yohanes, durian kan juga mengandung triptofan. Iya, kalau Anda makan durian sore jam 4, pasti tidur Anda itu nyenyak sekali. Batuk-batuknya juga sembuh. Tapi kalau tidurnya mau tidur makan durian, apa yang terjadi? Anda tetap tidur, kualitas baik, tapi ya itu tadi gula darahnya ikut naik, ngerti ya? Jadi kalau mau makan durian jam 4 sore maksimal, itu membuat batuk hilang, kualitas tidur baik, dan daya tahan tubuh naik, dan memori lebih pandai. Tapi jangan banyak, ya kalau banyak nanti, ya tadi itu gulanya jadi trigliserid. Lalu kiwi, kenapa harus kiwi? Begini, Pak, vitamin C di jeruk apakah tidak bisa? Tidak, saya jelaskan dulu sebentar ya. Jadi buah itu banyak. Ya, kalau Anda ingat dulu Tuhan suruh Adam makan buah di dalam taman itu kan Adam protes. Kalau ada C di jeruk, kenapa C di melon dimakan? Karena melon itu C-nya sebelahnya kalium jantung. Jeruk itu C sebelahnya zinc untuk daya tahan tubuh. Cabai C sama riboflavin untuk mencegah sariawan. Karena itu makan jeruk masih sariawan. Tapi kalau makan C dari cabai tidak pernah sariawan. Paham ya? Nah, sekarang kita ngomong soal kiwi. Kiwi ini C sebelahnya karotenoid. Nah, karotenoid itu kan warna oranye. Iya. Lupa, tapi itu kan wortel ada karotenoid. Iya, tapi sebelahnya bukan C, tocopherol. Paham ya? Jadi Anda nggak usah belajar, nanti Anda pusing, nggak bisa tidur. Dengerin aja. Kiwi, gitu. Pak, kalau kiwi saya nggak ada, gimana Pak? Saya ini dengar sedang di Papua posisinya. Oke. Pepaya itu isinya gabungan buah. Apel aja di dalam pepaya. Ya, kiwi ternyata di dalam pepaya. Masalahnya satu, pepaya kayak pisang. Kalau Anda makan sebelum tidur, beratmu naik. Tips di daerah yang nggak ada kiwi, Anda makan pepaya jam 4 sore. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau paham ini, Anda nggak bingung tapi melakukan. Tapi kalau kota Anda di mana Anda berada, diizinkan Tuhan ada buah kiwi, silakan makan. Pak Yohanes, kiwi ada kuning sama hijau. Nah, kalian aja saya jelaskan ya. Yang bagus yang mana? Yang hijau. Kenapa Pak? Karena karotenoid itu berhubungan dengan klorofil. Kalau Anda pakai yang kuning sisangtin, itu hanya untuk otak pandai saja. Biasanya anak-anak kalau mau ujian, itu kasih kiwi kuning sama stroberi, itu pandainya sekali nanti ya, karena asam elagiknya dahsyat itu. Jadi seminggu sebelum ujian, ini hanya sedikit tips di luar ini sedikit ya, tapi saya rasa berhubungan, Anda kalau makan kiwi kuning, terus buah kiwi tidak boleh di jus ya. Kalau mau di jus boleh tapi cepat diminum. Kedua, buah kiwi jangan dikupas-kupas, dipotong jadi 2, disendok aja, itu sempurna. Oke. Sekarang kita masuk ikan ya. Pak, ikan apa ini Pak? Terserah, pokoknya yang ber-CC. Lupa kalau tidak ber-CC seperti lele, belut boleh, tapi itu mengandung toksin. Ya, kalau Anda ya nggak apa-apa, anaknya jangan, karena anak Anda jangan sampai kena toksin. Kalau Anda sih ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau anak Anda jangan, cari ikan yang bagus. Yang bagus itu apa Pak? Salmon, bukan. Yang bagus itu yang ber-CC. Maksudnya apa Pak Yohanes? Bandeng, salmon, ya boleh. Kalau Anda mau yang tawar, gurami, boleh. Ternyata ikan air tawar mengandung omega 3. Kami ini kan sekolah di pangan, kami ini peneliti. Bahkan di Indonesia namanya Kota Sidoarjo, kami sudah meneliti ternyata milkfish, bandeng itu omega 3-nya berlipat-lipat lebih kuat daripada salmon. Karena itu saran saya Anda jangan takut, makan di mana Anda berada. Karena itu adil, seperti pepaya tadi.
lihat saya ya, ikan air laut dalam, ikan sama ikan air tawar. Di tengah-tengah ada perpaduan namanya payau. Karena itu di antara laut dan pantai, itu nanti di pantai ada banyak ikan bandeng. Ikan bandeng adalah peralihan dari laut ke tawar. Jadi sebenarnya di tawar dia bisa, di laut dia bisa. Maka kita bikin air asin namanya tambak gitu ya, paham ya? Nah, omega 3-nya bagus. Pak, salmon boleh? Bagus. Salmon warnanya oranye. Ya, karena itu dia untuk daya tahan tubuh juga. Tapi daripada Anda beli salmon, tidak bisa beli wortel, mending ikan air tawar dan wortel. Pak, saya bisa beli salmon dan beli wortel? Boleh. Ya, jadi saya jelaskan ini untuk semua. Mungkin ada beberapa yang diberkati di luar negeri, luar pulau yang nonton ini. Ya, jadi intinya ikan, tapi yang bersisi. Tujuannya tidak ada toksinnya. Kenapa harus ikan, Pak? Kan bukankah kacang mengandung omega 3? Ya, tapi omega 3 di kacang sebenarnya magnesium buat otak pandai. Kalau saya belajar buku kimia Latin, ya untuk belajar gizi, saya genggam kacang saya punya, otak saya jadi cerdas. Ya, jadi kalau mau belajar jangan makan popcorn. Popcorn itu bikin, waduh berat itu ya. Kalau Anda nonton bioskop makan popcorn, tepat. Ya, jangan nonton bioskop sama makan kacang, gasnya naik nanti. Dibalik, paham ya? Jadi kalau Anda makan segenggam kacang, itu bagus. Tapi untuk brain. Nanti kapan-kapan kita bahas nutrition for brain. Tapi ini enggak untuk imunitas. Jadi harus cari omega 3 yang sebelahnya siapa? D. Paham ya? Susu, D-nya enggak sebelahnya omega 3. Sebelahnya kalsium, triptofan, tadi ingat ya. Nah, sekarang kita ngomong ikan. Ikan ini aneh, Tuhan ciptakan bergerak itu di laut, dia mengandung omega 3 dan D. Itu yang kita kejar. Jadi ikan apapun, ingat ya, pokoknya yang bersisi. Yang terakhir, nasi. Nah, ini terjadi perdebatan ini. Ketika ahli gizi merasa pandai bilang jangan makan banyak nasi, itu tidak salah, tapi nggak benar. Karena nasi mengandung vitamin B. Anda tahu nggak vitamin B itu apa sih? Relaksasi otot. Kenapa? Ototnya stres. Jadi orang stres itu perlakuannya kami pakai vitamin B. Dari tiamin B1, B6 peridoksin, cyanokobalamin, kolin, niacin. Wah, itu kalau disebutkan kayak bahasa macam-macam ya. Salah satunya asam folat, yang untuk orang hamil, B9 ada biotin, untuk rambut B7. Nah, vitamin B itu di nasi banyak sekali. Karena itu orang emosi, habis makan, nggak jadi emosi. Masalahnya begini nih, kita mau tidur tapi nggak mau gemuk. Jadi saya kasih rahasianya. Pagi Anda makan roti sama nasi, roti atau nasi, siang juga nasi boleh. Tapi memang malam, nasinya jangan banyak. Jadi jangan takut nasi. Yang perlu saya jelaskan kenapa sih? Nasinya merah atau nasi putih? Nah, ini rahasianya. Nasi merah, itu kan kecepatan jadi gulanya, dia itu kan pelan, tidak meningkatkan diabetes. Bagusnya dimakan pagi dan siang. Pak, saya mau makan nasi merah malam. Jangan. Kenapa? Nasi merah jadi gulanya pelan. Takutnya apa? Jadi gula tapi pelan. 3 jam lagi. Anda makan nasi merah, terus Anda tidur. Jam 2 malam jadi gula. Mending kalau malam nasi putih sedikit. Dapat vitamin B. Makan nasi putih itu kan puas, toh enak. Wah, enaknya gitu ya. Karena vitamin B-nya kerja. Tapi dia jadi gula sebelum Anda tidur. Karena itu makannya jam 6, jam 7 nasi ya, dikit aja loh ya, jangan banyak ya, sedikit aja. Lalu Anda pakai belajar, lihat TV, berdoa, habis. Ya, tapi kalau Anda makan gaya, saya makan nasi merah, loh jadinya jam 11, jadi gula, mata Anda bergerak-gerak, ada energinya nanti. Paham ya kurang lebih ya? Jadi Tuhan ciptakan untuk semua kebutuhan. Jadi nggak ada yang salah ya, Tuhan nggak pernah salah. Dia menciptakan nasi putih buat apa, nasi merah buat apa, kapan-kapan saya jelaskan brown rice buat apa, yang black rice buat apa, itu beda banget isinya ya. Kalau nutrisi yang bisa mengganggu nih, katanya nggak boleh makan durian kalau udah mau deket jam tidur karena gula darah naik. Tapi yang bisa mengganggu kualitas tidur itu apa sih Pak makanannya yang harus dihindari? Oh iya. Jadi gini ya,
yang di materi ini biasanya digabung dengan langsung aktivitas saja. Jadi nanti akan saya jelaskan ada beberapa yang mengganggu tidur, ya. Karena kalau nutrisinya udah, karena ada yang begini nih, semuanya mendengar ya. Ada yang sudah makannya buat tidur bagus, jadi kan sebenarnya nggak ada alasan, sudah nggak makan salah. Kenapa tidak tidur? Karena ada aktivitas yang mengganggu. Karena itu materi nutrisi yang tidak baik untuk tidur biasanya digabung dengan materi aktivitas yang mengganggu. Ya, jadi ini saya gabungkan dengan materi tips tidur yang berkualitas. Jadi supaya Anda tidak terganggu, berkualitas baik. Selain yang ketiga, Anda lihat kurangin cairan dan hindari kafein. Nah, ini penting. Jadi sebenarnya yang sulit bikin tidur itu yang berbau namanya stimulan. Tadi sudah saya bahas sedikit namanya teh hijau, kopi. Kalau kita belajar namanya stimulan, itu adalah sesuatu yang menggerakkan di bawah sadar kita. Kalau nasi itu bukan stimulan. Kalau Anda makan nasi, tanding badminton menang, nggak dimarahin karena energi. Tapi kalau Anda minum kopi seminggu sebelum pertandingan, menang, Anda dicoret. Nggak boleh menang, itu namanya stimulan. Karena itu yang Anda tidak paham, kopi diminum itu untuk tidak pertandingan. Bayangkan, main badminton, minum kopi, menang, dicoret. Karena apa? Air kencingnya mengandung in. Apakah itu kafein? Nah, paham ya? Nah, kafein, tein, ya, nikotin, ya, morfin, nah, paham ya kurang lebih ya, in itu stimulan. Di dalam alami itu ada di teh, di kopi, gitu ya. Teh dan kopi mengandung in. Karena itu disarankan tidak mengkonsumsi itu. Kenapa? Karena dia itu membuang cairan. Bangun tidur kencing bukan karena diabetes, tapi karena apa? Minum kopi dan teh tadi ya. Beberapa orang tidak terpengaruh, puji Tuhan, tapi beberapa orang terpengaruh, jadi hindari saja. Lalu kurangin cairan. Jadi minum teh boleh, ya minum teh itu boleh. Tapi ingat, terutama air putih itu kalau minum, ya nanti Anda sudah pernah saya ajarin di waktu bagian nutrisi, pembagian jam air. Jadi tidur air putihnya jangan banyak-banyak, setengah teguk aja cukup, ya. Karena waktu Anda kantong kencing kita itu full, maka mau tidak mau Anda tetap harus bangun. Terutama perempuan, kalau tidak dia infeksi atau keputihan. Karena itu kurangi minum sebelum tidur. Nah, yang pertama jangan lapar, jangan kenyang. Nah, ini teorinya ini. Tadi saya bilang apa? Kalau Anda lapar, Anda dibangunkan oleh otak Anda karena hormon grelin. Nah, tapi kalau Anda terlalu kenyang, maka konsentrasi perut mencerna terjadi lebih tinggi daripada kondisi gelombang tidur Anda tadi. Jadi jangan makan kenyang. Pak, saya itu kalau bangun tidur, makan sedikit kok bisa tidur. Nah, ya itu jangan kenyang. Lupa saya bangun tidur, makan nasi goreng nggak bisa tidur. Karena 1,5. Paham ya? Jadi Anda harus belajar ini. Jangan kosong, jangan terisi penuh. Gitu ya. Ada teori berhenti sebelum kenyang. Ya janganlah ya. Maksudnya makan secukupnya aja. Ambil aja gitu beberapa ya. Oke. Lalu kelola stres Anda. Ya, ini nanti akan diajarkan oleh sesi berikutnya. Saya akan jelaskan tentang stres dari seri kesehatan ya. Anda sudah belajar hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini benar. Ini percobaan kepada pasien. Kalau dia lihat Sri Mulat, lawak, sesuatu yang lucu, stand up komedi, tidurnya enak. Tapi kalau Anda lihat film sumber bolong, horor, setan gitu, dia bisa dikejar-kejar sama itu nanti. Padahal itu bukan setan yang ngejar. Anda ini anak Tuhan, roh di dalam diri Anda lebih besar daripada setan. Mana bisa setan masuk mimpimu itu? Itu karena apa? Memori tadi saya bilang apa? Memasukkan memori. Kalau Anda belajar firman Tuhan tidur, besok istimewa. Anda lihat film setan, ya istimewa, dikejar-kejar Anda. Bukan oleh setan, oleh pikiran Anda. Paham ya? Lalu ini, sorry yang terakhir, ini gangguan pada semuanya. Matikan HP. Ini penting.
Saya pribadi tidak pernah mematikan HP. Di sini mematikan HP yang maksud saya adalah men-silent-nya. Karena jangan sampai kita punya orang tua meninggal saat kita tidur, kan nggak enak itu. Ya, jadi saran saya di silent aja, nggak ada suara. Satu ketika Anda bangun lihat ada berita, Anda bisa menanggapi kalau itu penting. Ya, dan konsumsi triptofan. Nah, tadi ya, pisang, pepaya, durian mengandung triptofan, tapi makannya jangan lebih dari jam 4, karena nanti juga akan meningkatkan gula darah. Jadi sesuatu yang triptofan tadi. Otomatis yang membuat Anda sulit tidur ada stimulan kafein. Itu aja sih saya ya. Posisi tidur bisa mempengaruhi kita nyaman atau bisa istirahat dengan enak nggak sih Pak, posisi tidur ini? Ya, ini perlu dibahas. Ini saya asumsikan materinya kita tidur di rumah ya, di hotel. Kalau Anda tanya, lupa kalau saya lagi di hutan, nah itu nanti materi lain ya. Tapi karena ya ini kan harus dijawab ya. Tapi intinya satu, intinya tidur itu punya posisi. Sekarang saya ceritakan dulu supaya Anda paham. Pak, kok tidur ada hubungannya bagaimana posisi? Nah, saya jelaskan. Anda berdiri, kenapa berdiri itu nonton sesuatu ini, konser gitu ya. Saya nonton konser hari ini kok capek ya, kemarin kok tidak. Posisi Anda kaki kanannya lebih santai daripada kaki kiri, misalnya begitu, tahu ya. Tangan Anda di pinggang, tangan Anda menggantung tergeletak. Itu berbeda lagi. Ini ngomong hidup berdiri loh. Nah, sekarang kita ngomong tidur. Nah, padahal tidur terjadi perbaikan hormon, tidur terjadi perbaikan. Anda jangan pikir tidur itu tidak ada energinya. Tidur itu membakar energi. Orang tanya sama saya, Pak, yuk kenapa kita makan tidur sedikit, makan sedikit, kalau mau tidur kenapa enggak usah makan aja? Jangan. Karena butuh energi. Anda pikir tidur tidak ada energinya? Pernah nggak Anda tidur berkeringat? Ayo. Pernah. Pak, karena nggak ada AC. Bukan. Orang pakai tidur berkeringat kok. Kenapa? Karena pembakaran energinya terjadi. Anda aja tiduran di sofa, energinya bisa dihitung. Ya, Anda bisa cari itu di banyak ya. Nah, sekarang saya mau cerita sama Anda. Posisi Anda otomatis kan berhubungan dengan yang di dalam. Saya ulangi lagi. Anda ini kan hidup bukan punya otot dan cuma tulang, di dalam ada jantung, ada lambung, ya. Nah, lupa apa hubungannya, Pak? Nah, saya jelaskan dulu. Anda tahu nggak jantung di mana? Kiri, ya. Hati di mana, Pak? Kanan. Jadi kalau pegang hatiku sakit jangan kiri, kiri itu jantung, paham ya? Kanan itu hati, kiri jantung. Loh, itu aja dua sudah berbeda. Nah, mau enggak mau kalau Anda tidurnya miring kanan kiri kan ada hubungannya itu. Nah, sekarang saya pikirkan lagi. Tenggorokan itu di tengah. Ya, iya. Di sini ada dua selang. Namanya trakea untuk bernafas, yang satu eksofagus untuk makan. Itu yang mempengaruhi posisi Anda sleep apnea mendengkur. Nah, lagi. Paru-paru dua, Pak. Oke, enggak usah dibahas. Jantung satu, perlu dibahas sebelah kiri. Kalau enggak penting-penting, apalagi Anda maaf ya, Anda masih gemuk, tidur menghadap kiri itu mau tidak mau menekan jantungmu. Nah, sekarang kita bahas. Ya, ada banyak orang ngajar gaya tidur ada 27, kita nggak ada waktu. Ya, saya bahas 4 aja. Karena A ini dikembang jadi 4, B jadi 4. Misalnya B itu ya, posisi samping itu ya, sayap itu kan kaki kanan. Ada yang bahas gimana kalau kaki kirinya di atas, terserah, udah gaya terserah. Pokoknya ini saya bahas dulu 4 supaya Anda paham. Nanti dikembangkan oleh macam-macam orang. Yang pertama itu back. Back itu maksudnya punggungnya kena kasur, punggungnya kena tempat tidur, disebut back. Gitu aja dasar ini ya. Nanti ada back apa terserah. Nah, yang penting punggung Anda nempel tempat tidur. Nah, itu penting. Tubuh manusia itu kan dibagi 4 tuh, Anda tahu toh. Depan, ya, belakang, samping kiri, samping kanan. Karena itu teorinya sebenarnya cuma ini aja. Nah, sekarang A ini mewakili punggung. Nah, posisinya nanti ini bagus banget sebenarnya. Tapi cenderung harus pakai bantal. Nah, Jepang ngajari kita tidur nggak pakai bantal. Nah, yaitu kasus itu asam lambung banyak di sana. Paham ya? Saya kasih tahu.
Anda itu kalau berdiri, perutmu kan lebih maju daripada wajahmu, toh. Walaupun Anda langsing, tetap perut itu kan lebih lebar daripada wajah. Ya, kalau kepala Anda lebih besar daripada perut, ya Anda kan alien nanti. Berarti ya. Jadi perut itu kan lebih maju daripada kepala. Mau enggak mau lambungmu lebih besar daripada wajah. Nah, kalau Anda tidur seperti ini nggak pakai bantal, lambung Anda itu turun lagi ke tenggorokan dan keluar asam nanti. Kalau Anda pakai bantal, gini, mau enggak mau, leher lebih tinggi daripada lambung, supaya gasnya nggak naik, paham ya? Karena itu kalau Anda tidur nggak pakai bantal, biasanya gini tuh, tidur di lantai gitu ya, krok, krok, ya itu sleep apnea ini, paham ya? Sekarang, tapi ini paling bagus, jantung sempurna, semua sempurna, kalau bisa. Tapi ya, ini penelitian saya, sulit ya, awalnya 10 menit. Setelah itu gayanya macam-macam, gaya Wing Chun, gaya macam-macam. Biasanya orang tidur itu awalnya bisa lurus, tapi ada yang bisa sempurna. Sekarang gaya B, side, menghadap kiri, menghadap kanan, ada bedanya Pak? Ada. Tapi kalau posisi kaki terserah. Ini gabungan ilmu ya, ada yang apa namanya bayi itu. Biasanya orang hamil paling bagus ini. Kenapa? Karena supaya lambungnya nggak tergoncang-goncang. Cuma bagi yang hamil saya sarankan menghadap kanan, ya, menghadap kanan aja supaya jantungnya nggak tertekan. Nah, yang menghadap kiri, yang lagi sakit perut, saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Yang lagi mulas, kenapa sih orang mulas itu begitu tidurnya seperti ini kok rasa perutnya enak? Nah itu karena terkunci gasnya ya. Gitu. Nanti ada belajar eksofagus sama lambung ada katup ya. Nah, kalau posisi menghadap kiri itu terkunci. Tapi yang asam lambungnya lagi naik, dibalik jangan menghadap kiri, kekunci di sana nanti asam lambungnya. Paham ya? Oke ya, paham ya. Jadi menghadap kanan itu sempurna pencernaannya. Tapi kalau lagi sakit perut melilit karena masuk angin, karena mual menghadap kiri enak. Ya orang lebih aja ya, dicoba-coba sendiri. Lalu ada yang menghadap ini. Jadi ini lurus banget. Ya, ini kalau nggak pakai bantal bahaya tadi ini. Kalau yang sebelah kiri gambarnya nggak ada bantal nggak apa-apa kan? Ya, karena apa? Miring. Anda lihat nggak yang A itu miring mana wajahnya coba? Kiri atau kanan? Kiri kan? Kiri. Nah, tadi saya bilang apa? Kalau kiri, kalau Anda nggak pakai bantal, kepalanya menghadap kiri masih aman karena kekunci tadi. Tapi kalau Anda begini terus menghadap atas, biasanya tenggorokannya mendengkur. Kalau pakai bantal mengurangi dengkuran. Nah, yang paling jelek ini yang sebelah D ini. Kayak orang meninggal ini, D ini. Ini kasihan ya. Apa yang kasihan? Jantungnya ketekan, paru-parunya ketekan. Ayo kita sekarang belajar yuk. Anda berdiri walaupun Anda tidak ingat. Anda bayangkan, tengkorak itu punya tulang punggung atau tulang perut. Tulang punggung. Jadi punggung itu untuk menjaga organ. Dan sekarang punggungnya malah nggak usah kerja di atas, perutnya nggak ada pelindungnya, malah disuruh bertengkar sama tempat tidur. Nah, ini kejadiannya. Pertama, bisa gampang gemuk. Kedua, lambungnya sakit. Ketiga, sesak nafas dan tinggal di antri aja itu. Paham ya? Seperti itu kurang lebih sih. Posisi stomach ini yang tidak terlalu bagus mungkin ya. Jadi posisi tidur juga bisa mempengaruhi kenyamanan tidur gitu ya Pak? Ya, karena itu kadang-kadang Anda itu perlakuan kita. Lalu produsen juga memperlakukan dengan menciptakan lebih keras, lebih empuk, itu tempat tidurnya. Ini saya belum ngomong, saya pribadi nih, ini saya pribadi. Saya suka mendengarkan hujan. Nah, jadi kadang-kadang memang jujur, saya bisa setel lagu-lagu rinson itu loh, hujan itu saya tidur, nanti yang matikan istri saya gitu. Tapi intinya mematikan lagunya maksud saya. Nah, setelah itu saya bisa tidur nyenyak. Setiap orang punya perilaku sendiri-sendiri ya. Selama itu sehat, selama itu tidak menentang iman Kristiani, silakan sih ya. Yang tidak boleh itu apa? Saya kalau tidur itu lihat Instagram bisa tidur itu bohong tuh ya, nggak mungkin itu malah bikin nggak tidur itu aja.
Mhm. Berarti, bahwa layar handphone itu bisa mempengaruhi, pola tidur atau kan katanya ada gelombang yang dikirimkan sehingga bikin otak bekerja, itu benar apa enggak ya, Pak? Sebenarnya enggak, itu yang pasti merusak retina. Mmm, baik. Ini tips untuk sementara anak-anak di rumah ya, salah satunya ya. Ini yang mempengaruhi dia bisa tidur karena dia nonton. Mmm. Kalau dia baca buku, baca Alkitab, itu enggak terpengaruh gelombang kan, ya. Ya paling kalau firman Tuhan ada gelombang rohani aja ya semakin berkat. Tapi kalau Anda baca-baca yang ada TV-nya, karena itu di beberapa negara penghapusan buku tidak boleh. Kenapa? Walaupun sudah ada iPad, ada apa gitu ya, kayak saya pakai iPad gitu misalnya, atau pakai sesuatu yang note itu bisa untuk baca, itu nggak bagusnya ada reaksinya. Pak, ini kan zaman maju, Pak, kita nggak bisa menghindari. Saya tahu, karena itu saya kasih tips ya. Seperti perempuan harus pakai high heel toh, supaya seksi, supaya bagus. Tapi itu merusak tumitmu. Jadi saya kasih tips sedikit yang nggak ada hubungannya ya. Saya kasih ilustrasi. Kalau Anda ini pegawai bank, saya ajarin itu yang saya kelola. Jadi kalau dia pergi pakai high heel, nemui tamu pakai high heel, begitu di belakang kasir dilepas. Anda naik mobil, dilepas, turun mobil ke mall, pakai lagi. Nah, kenapa di mobil kok dipakai high heel-nya? Anda mau pamer sama siapa? Nah, siapkan sandal yang bagus. Ini ilustrasi ya, 1 jam pakai high heel, diganti 10 menit pakai sandal. Pak, ini kan ngomong tidur kok ngomong high heel. Ini ilustrasi, saya jelaskan hubungannya. TV, laptop, 1 jam nonton laptop, anak kecil harus 10 menit berhenti. Kalau tidak, saya sendiri, saya ini kan penulis buku, saya belajar, semua kan sekarang pakai laptop. Saya kalau lupa lebih dari 1 jam istirahat, mata saya berair. Terus kita bersihkan, kita laptop lagi, itu kurang tepat. Cari cairan tetes yang aman, yang ringan, tetes aja. Kalau enggak, cari yang untuk apa itu? Untuk basuh mata itu. Nanti kalau Anda coba ya basuh mata sebelum tidur, terutama habis laptop panjang kerja gitu, tidurnya berkualitas. Tapi kalau Anda lupa membersihkan wajah, Anda tahu nggak kenapa kita membersihkan wajah sebelum tidur? Itu bukan masalah apa-apa, menghilangkan reaksi sinar-sinar tadi itu juga. Mulai Mmm. paham ya? Jadi sebenarnya Anda lihat handphone sebelum tidur itu mengganggu kualitas. Dan yang paling berbahaya mengganggu retina jangka panjang. Itu sih saran saya. Mmm. Kalau terakhir nih Pak, ada aplikasi-aplikasi yang katanya bisa membantu tidur nyenyak itu berguna nggak ya Pak? Ya, jadi begini, ini saya jelaskan aja. Ada gelang, lalu Mmm. ada program, ya. Mhm. Saya kasih tahu, itu pengaruhnya nggak langsung. Mhm. Apakah bisa pengaruh? Saya nggak suka. Nah, kalau nanti pabriknya itu tutup, Anda nggak tidur seumur hidup loh. Jangan, ya. Kita ini kan belajar dari alami nutrisi dan bukan obat. Kalau obat harus diminum, Anda pengguna obat tidur karena saran medis, silakan. Tapi itu pun tolong ya, apa yang saya ajarkan dilakukan sehingga nanti dulu-duluan, seperti telur dan ayam dulu mana. Waktu obat medisnya udah habis, Anda bisa tidur. Kenapa? Karena Anda sudah duluin akumulasi gaya hidup baik tadi. Ya, kalau enggak, Anda enggak bisa lepas sampai kapanpun. Jadi Anda obat tidur, pertama satu, Anda pola makan tadi saya dijalankan. Tiba-tiba dokter bilang, coba setengah, Anda bisa tidur. Dokternya terkejut. Loh, Anda sudah berubah ya? Nggak usah minum. Anda paham maksud saya ya? Tapi kalau alat terapi-terapi, aplikasi-aplikasi, itu perlu diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap konsultasikan dengan dokter dimanapun Anda berada. Itu saran saya. Karena gelang itu magnetik, cincin, kacamata, macam-macam loh. Ya, lagu yang tadi saya dengar, itu sebenarnya hanya membuat gelombang, saya tidak mikir yang lain, saya mikir air. Itu hanya stimulan-stimulan kecil, tapi itu tidak mengganggu pendengaran kan, karena dia didesain tidak mengganggu gelombang. Tapi kalau yang mengganggu magnet itu maksudnya saya gelombang tidur otak, akhirnya apa sih? Kecanduan. Kalau sudah sampai Mmm. taraf itu, minta maaf, nggak ada obatnya udah. Jadi sekalian aja saran saya, nutrisinya diperbaiki, terus mengurangi aktivitas dan menambah olahraga.
di edisi yang lalu olahraga, saya jelaskan dia bisa menimbulkan hormon serotonin. Karena itu tidurnya lebih baik. Seperti itu sih saran saya. Baik. Setelah ini saya akan langsung coba praktekin Pak, beli chamomile tea supaya lebih nyenyak tidurnya nanti. Yeah. Dan JPCC itu tadi pembicaraan kita, talk show kita dengan Pak Yohanes Sunardi. Semoga setelah ini kita bisa mulai praktekin nutrisi, olahraga yang baik di rumah, dan kemudian tidurnya juga harus dijaga, tidur yang nyenyak. Sehingga semuanya itu bisa memperbaiki imunitas tubuh kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Pak Yo, sudah mau berbincang dengan kami JPCC, sehingga kami lebih belajar lagi tentang nutrisi dan juga cara tidur yang baik dan benar. Terima kasih ya Pak Yo. Dan kita akan ketemu dengan Pak Yo lagi nanti di talk show berikutnya, tetap di Healthy Lifestyle bersama JPCC. Sampai ketemu.